Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dudung dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan bagi kita. Adapun topik yang akan kami bahas adalah analisis protein dengan metode Kejal. Perkenalkan, nama saya Nisa Mahiria yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama Nisa Mahiria, yang kedua ada Fani Citra Berlian, dan ketiga ada Anissa Audia Dewani. Dan materi yang akan kita bahas hari ini yaitu kelebihan dan kekurangan metode dari segi bahan atau reaksi atau reagen yang digunakan. Yang kedua ada waktu yang dibutuhkan, dan yang ketiga ada banyaknya langkah yang diperlukan. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah menyampaikan dan penyajian materi. Adapun kelebihan dan kekurangannya pada bahan, yaitu kelebihannya bahan mudah didapat, menggunakan metode yang paling umum digunakan dan murah. Kekurangannya itu yang pertama ada buah salak memiliki sifat perishable atau mudah rusak. Yang kedua ada hanya memiliki umur simpan kurang lebih 7 hari pada suhu kamar. Yang ketiga, setelah 3 hari panen, kualitas buah salak mengalami penurunan komponen kimia seperti warna, kekerasan, dan proksimat. Yang keempat ada iklim tropis yang lembab dan panas dapat menyebabkan salak segar memiliki umur simpan yang sangat singkat. Yang kelima ada dapat tercemar mikroba yang dapat menurunkan kualitas buah. Selanjutnya ada pereaksi, yaitu pereaksinya itu ada buffer fosfat pH 4 dan 7, dan H2SO4, NaOH, asam borat, selenium, bromoserol green methylated atau BCGMR, dan HCl. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fani Citra Berlian. Terima kasih, Nisa. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2018, artinya memakan waktu selama kurang lebih 3 bulan. Kandungan protein pada buah salak dianalisis setiap 3 hari sekali. Yang mana pada 3 hari ini menunjukkan hasil penghancuran protein dan semua sampel. Hasil desilat yang berubah warna karena selama proses destilasi, amonia terikat dengan asam borat untuk menghasilkan amonium borat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Audia. Terima kasih, Fani. Selanjutnya langkah-langkah yang diperlukan. Yang pertama ada persiapan buah salak. Buah salak disortir berdasarkan ada tidaknya memar, kulit terkelupas, dan pembusukan. Kemudian salak dan wadah dibersihkan dari kotoran yang menempel menggunakan kain aseptik. Proses persiapan dilakukan dengan menggunakan sarung tangan lateks dan ruang aseptik untuk meminimalkan buah terkontaminasi. Selanjutnya, analisis kandungan protein. Kandungan protein dianalisis setiap 3 hari sekali menggunakan metode Kejal. Buah salak yang ditimbang sebanyak 0,5 gram ditambah dengan 2 gram selenium dan 25 mili H2SO4 pekat, kemudian dimasukkan ke dalam labu Kejal 100 mili. Proses dekstruksi dilakukan sampai larutan menjadi bening kehijauan. Selanjutnya, jurnal yang kedua, Analysis of Total Protein and Non-Protein Nitrogen in Coconut Water and Meat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada bahan. Yang kelebihannya itu yang pertama sebagai bahan pangan, air kelapa dan daging buah kelapa memiliki kandungan gizi yang tinggi. Yang kedua ada kandungan protein dalam air kelapa bisa langsung diserap oleh tubuh. Yang ketiga ada daging kelapa memiliki beberapa nutrisi antara lain protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, asam askorbat, dan air. Yang keempat ada kandungan protein total, protein sejati, dan NPN pada daging kelapa.
muda dan air kelapa muda saat matang lebih tinggi dibandingkan pada daging kelapa tua. Yang kelima, ada bahan mudah didapat. Kekurangannya yaitu yang pertama ada kandungan protein total, protein sejati dan NPN pada daging kelapa muda lebih rendah dibandingkan pada daging kelapa tua. Yang kedua, ada kandungan protein total dalam daging kelapa dari 4 varietas kelapa menurun selama pematangan kacang. Selanjutnya ada bereaksi, yaitu semua bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini adalah asam sulfat pekat 98%, tembaga sulfat, kalium sulfat, air suling, natrium hidroksida 40% B/V, asam sulfat 0,02 N, metil merah, metilen biru, phenolphthalein, natrium hidroksida 0,02 N, dan 10% asam trikloroasetat B/V. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fanny Citra Berlian. Oke, terima kasih Nisa. Selanjutnya pada jurnal kedua ini ada pun waktu yang dibutuhkan. Untuk kelapa muda dan kelapa tua, air kelapa dan daging kelapanya membutuhkan waktu yang dibutuhkan ada pada di persiapan sampelnya. Kurang lebih 3,5 jam digunakan untuk mengeringkan air kelapa muda dan cawan pada oven dan pendinginan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Audia. Terima kasih, Fanny. Selanjutnya, langkah-langkah yang diperlukan dalam penelitian ini. Yang pertama ada penentuan kandungan protein N total dan total. Sampel kering ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu Hegel, kemudian ditambahkan 2 gram campuran katalis dan 3 ml H2SO4 pekat. Pencernaan dilakukan selama kurang lebih 3 jam sampai warna hasil cernaan menjadi hijau jernih. Setelah dingin ditambahkan 10 ml Aquades dan larutan dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 15 ml NaOH 40% ditambahkan ke dalam larutan sampai berubah menjadi hitam, kemudian didestilasi. 25 ml NH2SO4 dan 3 tetes indikator campuran ditambahkan ke dalam labu penerima. Destilat dititrasi dengan NaOH 0,02 N sampai destilat berubah menjadi ungu menjadi hijau. Selanjutnya pemisahan protein dan non-protein nitrogen. Pemisahan protein dari NPN dilakukan dengan mengandapkan protein pada sampel menggunakan TCA 10%. Selanjutnya penentuan N-protein dan kandungan protein sejati. Kandungan protein sejati ditentukan setelah proses pemisahan dari NPN. Kandungan nitrogen dalam endapan protein yang diperoleh ditentukan dengan menggunakan metode Hegel seperti yang dilakukan untuk penentuan protein total. Endapan protein dimasukkan ke dalam labu Hegel, 2 gram campuran katalis dan 3 ml H2SO4 pekat ditambahkan. Selanjutnya penentuan kandungan nitrogen non-protein. Kandungan NPN dihitung dengan mengurangkan N-protein dari N-total. Kandungan NPN yang dinyatakan sebagai persen dari total nitrogen. Yang terakhir ada analisis data menggunakan statistik. Kandungan nitrogen dan protein pada masing-masing sampel dianalisis menggunakan metode standar deviasi uji T. Sekian dari saya serahkan kembali kepada Nisa Maria. Selanjutnya ada sesi kuis. Demikian presentasi kelompok dari kami. Marilah kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.